ini kita kembali mengikuti mata pelajaran kita, tentunya mata pelajaran yang baru untuk kita semua di sini, yaitu mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau KKA. Oke, bagaimana hari ini? Kamu punya kabar? Baik? Baik. Baik semua. Kita jaga kita punya kondisi kesehatan supaya ketika kita datang sekolah, kita bisa datang sekolah dengan baik, sehat. Terus kita jaga kita punya pola tidur malam, terus makan makanan yang bergizi. Oke, hari ini kita bahas kita punya materi, tapi sebelumnya Pak Guru minta satu orang untuk pimpin doa supaya kita punya kegiatan ini berkah. Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Dan izinkan saya berdoa menurut ajaran dan kepercayaan saya, yaitu agama Islam. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajitu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'an. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sudah berdoa, berarti kita semakin semangat untuk kita belajar pada hari ini, dan mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Oke, sekarang Pak Guru ingin tanya kamu dulu. Pernah kamu lihat kamu punya mama atau mama-mama yang lain, ibu-ibu yang lain, mereka mau bikin kue sambil ambil HP, lihat-lihat baru sambil kerja? Pernah? Pernah ya? Pernah? Kalau pernah, kira-kira apa yang mereka lihat? Resep-resep kue. Apa? Ada yang bilang cara pembuatannya. Oke, yang jelas bahwa mama-mama pasti ada lihat HP baru kerja. Mau bikin kue, itu pasti mereka mau lihat resep, terus dia punya cara untuk membuat kue tersebut. Ya, contoh begini, Pak Guru kasih salah satu contoh. Kita mau bikin kue apa? Brownies coklat. Brownies coklat. Cara yang biasa dilakukan orang tua itu, mereka buka Google kemudian mereka buat. Pak Guru sudah siapkan satu link. Oke, kita perhatikan. Tadi Pak Guru sudah klik link. Yang muncul adalah apa ini? Brownies panggang brownies panggang coklat simba. Artinya ini resep membuat brownies panggang coklat. Begitu kita buka di Google, yang muncul seperti ini. Ada alat, kemudian ada bahan-bahan dan cara membuat. Coba perhatikan. Ada ya? Ya. Nah, ini mama-mama kalau buka itu hanya lihat, oh dia punya alatnya apa-apa saja, bahannya apa-apa saja, terus dia punya cara pembuatannya bagaimana, dan mereka ikuti urutan langkah-langkah tersebut. Hari ini kita akan membahas materi kita terkait tentang berpikir komputasi. Dari ilustrasi yang ada itu, kemudian nanti kita akan kembangkan dalam proses pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang kita coba perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Satu orang bantu Pak Guru untuk baca. Coba akuilah, baca kuat. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat satu memahami konsep
menyusun algoritma permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita ada dua. Kita cari tahu dulu apa itu berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, kita menyusun suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari itu. Kita melihat kemudian kita mencari solusi atau jalan keluar dengan membuat atau menyusun algoritma. Apa itu berpikir komputasional? Coba satu orang baca. Berpikir komputasional itu adalah berpikir memecahkan suatu masalah secara logis dan sistematis dan juga jelas. Ibu yang tadi, dia tidak tahu cara membuat kue coklat. Supaya dia bisa tahu, maka dia buka Google, dia ketik cara membuat kue panggang coklat, kemudian dia lihat, dia ikuti. Maka masalah ibu tersebut sudah selesai. Tinggal dia ikuti langkah-langkahnya. Sekarang, kalau kita bisa menjadi Google, kita semua bisa menjadi Google untuk memecahkan masalah yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Caranya adalah berpikir komputasional. Kita bisa membantu orang atau membantu diri kita untuk memecahkan suatu masalah hanya dengan berpikir komputasional. Oke. Berpikir secara komputasional ini ada 4 cara atau tahapan. Kalau kita sudah ikut langkah-langkah ini berarti kita sudah berpikir secara komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yaitu contoh, ibu tadi itu dia membuat kue, tapi dia tidak tahu cara. Langkah yang pertama, kita melakukan yang namanya dekomposisi. Cara membuat kue, maka kita pecahkan. Bagaimana cara membuat kue? Yang pertama, kita harus bagi itu menjadi masalah kecil. Harus ada alatnya, betul ya? Harus ada bahannya, harus ada cara pembuatannya. Yang kedua adalah pengenalan pola, yaitu oke. Kalau kita sudah menentukan alatnya apa, bahannya apa, cara membuatnya, maka kita mulai tulis-tulis, lalu kita masukkan. Oh, mixer ini masuk dalam alat. Ya, begitu ya. Begitu toh? Alat pemanggang ini, yang pemanggang itu masuk dalam alat. Terigu ini masuk dalam bahan. Gula halus masuk dalam bahan. Ini kita mulai pengenalan pola. Yang ketiga ini adalah abstraksi. Abstraksi yaitu fokus kepada informasi yang penting. Jangan fokus informasi yang tidak penting, itu tidak usah pikir. Tidak penting, contohnya bagaimana? Harus menggunakan misalkan terigu. Terigu itu jangan pikir bilang terigu 3 roda atau apa? Segitiga biru. Ya, ada begitu toh? Jangan pikir dia punya merek dulu. Yang penting namanya terigu. Berpikir komputasional yang terakhir adalah algoritma. Yaitu
langkah secara berurut, sistematis. Tadi, setelah kita bahan alat, cara pembuatannya. Cara pembuatannya itu nanti harus berurutan. Kalau seandainya cara pembuatannya itu tidak berurutan, yang terjadi itu adalah tidak menyelesaikan masalah. Sekarang kita lanjut untuk menyusun algoritma permasalahan sederhana dalam untuk menyusun algoritma permasalahan sederhana. Semua ada dalam kelompok ini. Nanti Pak Guru akan bagikan kamu 3 kelompok. Silakan bagi yang sesuai dengan tempat duduk ini. Bagi 3 kelompok. Silakan. Anggap saja. Ini juga. Ini juga anggap yang bisa juga. Pertanyaannya adalah, silakan merancang algoritma permasalahan sederhana. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 merancang algoritma cara membuat teh panas. Kelompok 2 merancang algoritma cara membuat teh hangat. Kelompok 3 cara merancang atau membuat algoritma cara membuat teh dingin. Teh dingin itu es teh ya. Ini pilihnya tulis di sini ya. Oke. Silakan kamu merancang cara membuat teh sesuai dengan tugas masing-masing. Setelah itu nanti setiap kelompok mempresentasikan dan menunjuk 1 orang sebagai robot untuk mempraktikkan rancangan yang telah dirancang. Bisa paham ya? Oke, sekarang silakan bekerja. Sambil pengurus siapkan alat dan bahan. Kalau seandainya air yang baru kita kasih masuk. Bisa, tapi air tumpah. Urutan dari itu jelas. Oke, silakan lanjutkan. Ini praktek buat algoritma. Jadi ini seperti pakai sesuatu. Sesuatu duluan berbahaya. Oh, semua di sini. Kalau misalkan sesuatu duluan, baru isi gula bisa tahu. Berarti harus urutannya harus jelas. Silakan. Yang tampil duluan mana? Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Yang ketua kelompok bangun berdiri. Kita menentukan siapa yang maju duluan Hompin Bang. Ya. Siapa yang kita pilih? Hompin Bang sudah. Hompin Bang. Ulang sama. Pin Bang. Pin. Ya. Mana? Ini kelompok 1 duluan. Menang. Siapa yang menang? Berarti kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2. Oke. Kelompok 1 silakan maju. Kelompok yang lain silakan kita perhatikan presentasi dari kelompok 1. Kita berikan aplaus pertama untuk semua. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
Pembuatan apa? Pembuatan teh panas. Teh panas. Ya. 1. Alat-alat. Gelas atau cangkir. Mana gelas? Oke. Nah, Sendok. sendok. Termos air. Ya. Termos air. Toples gula pasir. Toples gula pasir. Ya. 2. Bahan-bahan. Apa tadi? Teh Robot itu jangan mendahului. Ya. Robot jangan mendahului. celup Ah. sesuai kebutuhan. Oke. Gula 2 sendok. Masukkan sesuai selera. Ya. Ah. Air panas 240 ml. Itu bahan toh? Ah, cara membuat. Cara membuat: letakkan gelas di atas meja. Oke. Ambil gula 2 sendok, masukkan ke dalam gelas. Tambahkan air panas 240 ml ke dalam gelas. Kemudian aduk hingga gulanya larut. Oke, yang lain perhatikan. Nanti beri komentar. Masukkan teh, celup dan celupkan hingga warna berubah warna. Keluarkan teh, celup. Teh panas siap dihidangkan. Oke. Itu teh panas yang berangkat. Kita tepuk tangan dulu. Oke, sekarang tunggu jangan komentar dari kelompok yang lain. Tadi dong bikin itu ada yang benar, oh ada yang salah. Benar. Ah, silakan duduk kembali. Tepuk tangan lagi dulu. Nah, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Oke, silakan. Sekarang giliran kelompok yang mana? Tadi kelompok 3. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Cara pembuatan teh dingin. Alat: gelas atau cangkir, sendok, termos air, toples gula pasir, bahan: teh celup sesuai kebutuhan, gula 2 sendok makan sesuai selera, air dingin 200 ml,
3 keping. Oke. Ambil terdekat ya. Silakan lanjut. Cara pembuatan: letakkan gelas di atas meja. Ambil gula 2 sendok, masukkan ke dalam gelas. Tambahkan air dingin 200 ml ke dalam gelas. Masuk. Kemudian aduk hingga gulanya larut. Masukkan teh celup dan dicelupkan hingga berubah warna. Mulai perhatikan. Tambahkan 3 keping es batu. Teh dingin siap disajikan. Oke, teh dingin siap. Mulai dari alat, bahan, cara membuat. Ada yang mau komentar? Kelompok-kelompok yang mau komentar? Tidak. Ada? Kelompok 1? Tidak. Sekarang kelompok 3 silakan kembali. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tepuk tangan lagi. Sekarang giliran kelompok berapa? 2. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kerjasama kami tentang cara membuat teh hangat. Yang pertama, alat. Alat yang pertama, siapkan gelas atau cangkir. Yang kedua, siapkan sendok. Yang ketiga, siapkan termos air. Yang keempat, siapkan toples gula pasir. Yang kedua, bahan. Bahan yang pertama, teh celup sesuai kebutuhan. Yang kedua,
gula 2 sendok makan sesuai selera. Nanti cara buat berpikir. Ya. Ketiga, siapkan air hangat. Cara pembuatan. Yang pertama, letakkan gelas di atas meja. Yang kedua, ambil gula 2 sendok, masukkan ke dalam gelas. Yang ketiga, tambahkan air hangat ke dalam gelas, kemudian aduk hingga gulanya larut. Kita langsung. Ya. Yang keempat, masukkan teh telur dan celupkan hingga berubah warna. Robot itu hanya ikut apa yang diinstruksikan. Robot ikut yang diinstruksikan. Robot tidak boleh ikut robot kemana. Yang kelima, keluarkan teh celup, teh hangat siap dihidangkan. Oke. Tepuk tangan dulu. Ada yang ingin komentar? Sudah, apakah gula itu ketika diisi dalam air langsung larut? Langkah itu ada tadi. Langkah itu tadi ada mengaduk juga? Sudah. Aduk tadi sudah. Tidak ada yang bertanya? Tidak. Ya, kita berikan aplaus untuk ini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, coba perhatikan ini, Bapak. Pola pikir komputasional dari praktek yang kita lakukan. Ini kita coba membahas. Kita mengevaluasi ulang. Masalahnya, misalkan membuat teh panas, dingin ataupun hangat. Dekomposisinya untuk membuat teh hangat atau teh panas atau teh dingin, maka kita harus pisahkan. Ya, betul toh? Sesuai dengan tadi. Yaitu dia punya yang pertama kita pisahkan apa dulu? Alat dan cara pembuatan. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola itu yang kamu lakukan itu adalah mencatat atau mengidentifikasi tentang alat dan bahan yang dibutuhkan dan juga cara pembuatannya. Oke. Yang ketiga, abstraksi. Yang dilakukan abaikan hal yang tidak penting dan pembuatan yang saya Oke. Yang berikut yaitu oke, itu kita sudah lakukan semuanya dan sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita sudah melakukan yang namanya menyelesaikan masalah. Dan masalah yang tadi adalah membuat teh, baik teh panas, hangat ataupun teh dingin. Kita sudah mampu untuk melakukan algoritma untuk penyusunan secara berurutan tata cara pembuatan. Nah, sekarang kamu yang tadi punya hasil diskusi itu semua sudah bagus. Artinya bahwa kamu semua sudah memahami apa itu berpikir secara komputasional. Mulai dari tahapan-tahapan dan kita berpikir diri kita ini membantu orang lain mengembangkan
berpikir komputasional untuk membantu diri kita atau orang lain untuk memecahkan masalah. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah sebenarnya berpikir komputasional sangat membantu kita untuk mengatasi masalah dalam hidup. Sekarang kita itu kesimpulannya, refleksi. Apa itu algoritma? Kita perlu tanya kembali. Apa itu algoritma? Algoritma adalah oke, jadi urutan secara sistematis dan tertentu. Mengapa? penting Untuk menyusun langkah-langkah. Kita penting untuk menyusun langkah-langkah agar memungkinkan oke, jadi kalau kita susun secara berurutan, itu memungkinkan kita untuk memecahkan masalah itu lebih terstruktur, lebih efisien. Yang terakhir, Pak Guru kasih kamu tugas. Tugas di rumah. Yang pertama, kamu buatkan rancangan algoritma terkait masalah. Mengapa saya sering terlambat? Yes. Jadi kamu bikin dekomposisinya, terus bikin pengenalan polanya, kemudian abstraksinya, dan yang terakhir solusi. Algoritma itu berkaitan dengan solusi. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ada yang mau ingin ditanyakan? Semuanya jelas? Oke, kalau semua jelas, kita tepuk tangan untuk semua. So, ya, apa? Melelahkan? Oke, kalau begitu sekarang semua bangun. Kita selalu semua bangun berdiri di tempat. Kita gerak badan sedikit dulu. Gerak badan tapi menggunakan pola gerak terstruktur. Pak Guru perintahkan baru kamu ikut. Ya. Gerakannya adalah kita gerakan komponen. Tulisan yang kelapa bahasa Inggris. COCONQT. Ya. COCONQT. Dia punya gerakannya begini. Kiri duluan. Membentuk huruf C. C. Begini. O. C. Kanan. O. N. Begini kan? U. T. Gitu ya. Bisa. Ulang. Satu kali lagi. Komponen. C. O. C. O. N. U. T. Ya, tepuk tangan. Oke, sekarang bagaimana kalau menyampaikan hari ini kita menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita? Senang? Kita akan bahas materi ini minggu yang akan datang. Kita bahas terkait tentang pengenalan konten. Tadi kita sudah buat rancangan algoritma. Tadi yang dibuat itu ada orang yang membuat, yang ibu membantu ibu itu tadi. Nanti minggu depan kita pengenalan konten. Siapa tahu nanti ke depan kamu juga bikin seperti tadi. Langkah-langkah membuat teh panas, hangat atau dingin. Kemudian kasih masuk dalam konten untuk
ditonton atau dilihat oleh seluruh masyarakat dunia. Hari ini kita punya pembelajaran yang sudah selesai. Ingat, di rumah kerjakan tugas rumah yang ada ya. Oke, silakan kita menutupi kegiatan kita menutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Siapa yang pimpin? Bisa. Oke, kita sekarang. Silakan maju ke depan. Semua tenang dulu baru kita berdoa. Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa dan izinkan saya berdoa menurut Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu. Setelah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Dengan doa yang disampaikan oleh teman kalian, maka kita selesai. Silakan kita istirahat dan kita lanjutkan untuk materi pelajaran. Oke, selamat siang.